Peran penelitian dalam komunikasi, informasi, dan edukasi gizi menggunakan metode HELCOM, yaitu dengan assessment, plan, pretest, delivery message, monitor, dan evaluasi. Assessment adalah kunci keberhasilan program terletak pada sejauh mana tahap ini dirancang. Analisis situasi masalah kesehatan dan analisis profil audiens. Upaya sistematis data dasar, membuat rumusan masalah, dan mencari akar masalah, prioritas masalah. Mengapa formatif research penting dilakukan? Karena intervensi komunikasi kesehatan sebaiknya didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang target yang dituju. Tes formatif menyediakan pengetahuan tersebut. Riset formatif itu seperti identifikasi masalah kesehatan, identifikasi sasaran atau target, identifikasi perilaku, identifikasi tingkat adopsi perilaku yang diharapkan terjadi, menentukan apakah butuh riset tambahan atau tidak. Kemudian metode penelitian yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenis metode penelitian bisa kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu etnografi, FGD, observasi, in-depth interview, intercept interview. Kemudian kuantitatif itu sampel survei, literatur, knowledge attitude practice, survei kesehatan demokrasi, dan tes marketing. Ini perbandingan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian perencanaan, yaitu menyusun tujuan, mendesain pesan, menarik perhatian, menimbulkan rasa percaya, merangsang kelompok untuk mengadopsi. Pemilih media, kita lihat biaya, jangkauan, pengaruh media terhadap kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu pada primer dan sekunder. Primer itu siapa yang paling terpengaruh, sasaran sekunder itu siapa yang menggunakan pesan sebagai kelompok yang mampu mempengaruhi sasaran primer. Rencana komunikasi kesehatan, dari masalah kesehatan, kemudian kita segmentasi kelompok sasaran, kemudian komunikasi kebijakan keputusan, unit pengembangan pendidikan kesehatan. Kemudian tahap plan atau perencanaan, unit pengembangan pendidikan kesehatan, aktivitas lain, definisi masalah kesehatan, perilaku yang mungkin atau layak, pesan-pesan. Kemudian strategi komunikasi spesifik, rencana operasional, pelatihan, monitoring, proses evaluasi, dampak atau indikator proses evaluasi. Jadi sebelum melakukan KIE, kita melakukan pretest dulu. Pretest adalah pengujian draft bahan atau konsep pesan kepada perwakilan target sebelum bahan tersebut diproduksi dalam bentuk final. Bahan-bahan komunikasi yang diuji coba adalah media, saluran komunikasi, konsep produk atau ide produk, kemasan dan simbol, dan slogan. Untuk meyakinkan bahwa materi atau media yang telah dikembangkan dapat menarik perhatian kepada kelompok sasaran. Manfaat dari pretest ada dari sudut pandang audiens, tujuan pretest, faktor ekonomi. 5 variabel yang diukur: comprehensive, attraction, acceptability, involvement, inducement to action. Kemudian delivery message, bahan komunikasi diperbaiki, diuji coba, didistribusikan kepada audiens. Pelatihan untuk implementasi teknik efektif perubahan pengetahuan sikap dan perilaku. Pada sisi pelatihan ini, pelatih untuk mencontohkan model interaksi yang mereka harapkan. Kemudian pelatih mendengarkan peserta dengan seksama, merespon pertanyaan, menyatakan keberatan, menyatakan pesan-pesan dan hambatan yang dirasakan peserta,
terhadap program, perilaku, dan pesan-pesan yang baru yang dibuat. Komponen penyampaian pesan ada produksi media dan supervisi, perencanaan media dan saluran distribusi, public image creator. Kemudian monitoring dan evaluasi. Komponen penting dari monitoring adalah logistik, pengetahuan reaksi, perubahan perilaku, peningkatan status kesehatan. Langkah-langkah monitoring: melakukan observasi perilaku yang akan dijadikan penelitian, pemantauan terhadap media, besar efek yang ditimbulkan dalam bentuk suatu produk, besar efek perubahan kesehatan pada masyarakat yang diteliti. Evaluasi itu ada dua, evaluasi proses dan evaluasi dampak. Bagaimana implementasi proses berjalan, bagaimana efisiensi program intervensi dapat tercapai. Dampak itu sejauh mana program dapat mencapai tujuan, difokuskan pada perubahan perilaku. Langkah-langkah evaluasi: menentukan prioritas, tujuan, dan indikator, menentukan desain penelitian, jenis, metode, dan sasaran, analisis hasil evaluasi, dan menggunakan data hasil evaluasi. Kesimpulan bahwa metode HELCOM adalah salah satu alat yang dikembangkan untuk membantu petugas menyusun strategi komunikasi kesehatan dan mengorganisasikan pelaksanaan rencana komunikasi kesehatan yang sudah dibuat. Metode ini terdiri 5 langkah: pengkajian, perencanaan, pretest, penyampaian pesan, dan monitor dan evaluasi. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengetahuan dan promosi gizi, berkontribusi pada perkembangan kesehatan secara garis besar, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Keduanya dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari masyarakat sebagai target sasaran KIE gizi. Ini contoh identifikasi kebutuhan penelitian formatif, masalah gizi apa yang terjadi di daerah itu, berapa banyak orang yang mengalami masalah gizi di daerah itu, siapa yang mengalami masalah gizi masalah itu, bagaimana masalah itu terjadi, sikap, kepercayaan, kebiasaan, apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah itu. Kemudian mengembangkan rencana penelitian, hal apa saja yang ingin diketahui, siapa yang akan melakukan penelitian, tipe penelitian apa yang akan dilakukan dan waktunya. Ini perencanaan, menyusun tujuan, makanan yang dikonsumsi sehari-hari bervariasi dan memiliki gizi yang seimbang sehingga mampu menjaga berat badan ideal. Sasarannya adalah balita, remaja, orang dewasa, dan lansia. Kemudian penyampaian pesan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, berapa konsumsi karbohidrat, protein, lemak. Leafletnya bisa dari leaflet sosialisasi tatap muka dan media sosial. Kemudian dilakukan pretest, apakah media yang digunakan sesuai sasaran, apakah produk yang dihasilkan meningkatkan pemahaman kelompok sasaran, kemudian apakah slogan simbol yang digunakan mengandung unsur sara atau rasisme, apakah saluran komunikasi yang digunakan sudah tepat dan efektif. Delivery message, sosialisasi isi piringku, penggunaan referensi isi piringku. Sosialisasi bisa jejaring dinas-dinas kesehatan, puskesmas, percetakan, dan implementasi. Monitoring dan evaluasi menggunakan FGD, melaksanakan BIMTEK beberapa tempat, hasil perbaiki materi, konten buku, advokasi ke Kemendikbud, Kemendagri, Bappenas, dan kesinambungan program. Ini contoh perubahan dari 4 sehat 5 sempurna pada tahun 50, kemudian pada tahun 93 menjadi pedoman gizi seimbang, karena pedoman umum gizi seimbang kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih terdapat pemahaman yang salah dan masyarakat masih menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna karena masih mengkonsumsi susu, padahal pada gizi seimbang sudah tidak wajib
Dan di masyarakat masih ditemukan berbagai masalah seperti konsumsi pangan di masyarakat belum seimbang. Jadi ada yang kurang gizi, ada yang gizinya berlebih. Kemudian pada tahun 2014 dilaksanakan workshop oleh Direktorat Bina Kemenkes RI dan dihasilkan pedoman tumpeng gizi seimbang isi piringku. Terima kasih, semoga bermanfaat.